Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, tetap bahagia, tetap bersyukur ya. Dan yang paling penting tetap dawamkan sholawat. Teman-teman terima kasih yang udah ada di channel saya dari pertama channel saya dibangun sampai sekarang. Mudah-mudahan teman-teman jangan bosen ya ngeliat muka saya, mulut saya, apa omongan saya. Mungkin saya bukan kiai, bukan guru, cuman ya kita sharing-sharing aja teman-teman untuk meningkatkan keimanan ketakwaan. Biar apa namanya? Ya memotivasi lah, saling motivasi, saling ingetin satu frekuensi teman-teman. Terus teman-teman yang belum subscribe tolong di-subscribe. Teman-teman yang baru gabung di channel ini juga mohon subscribe, dukungan subscribe-nya karena biar motivasi saya untuk lebih banyak membuat video baru teman-teman. Jangan lupa loncengnya dinyalain teman-teman biar dapat notifikasi. Saya mau kali ini mau cerita testimoni tentang sholawat teman-teman. Dari Bu Rohyati di Dubai sana. Beliau di Dubai, jauh banget. Beliau itu dapat transferan 250 juta. Besar ya? Besar banget teman-teman. Ditransfer 250 juta sama orang nggak dikenal. Gini ceritanya teman-teman. Nama saya Rohyati dari Pelabuhan Ratu. Orang Pelabuhan Ratu Sukabumi. Saya bekerja di Dubai sudah 4-5 tahun. Selama ini saya punya kesulitan bayar utang. Saya benar-benar bingung kemana saya harus mencari uang dan saya benar-benar bingung kemana saya harus mencari uang untuk membayarnya. Terlebih, saat itu orang yang memberikan saya pinjaman tiba-tiba menelepon dan menagih pinjamannya. Beliau hanya memberi saya 1 hari untuk melunasi utang sebesar 3 juta rupiah. Padahal saat itu keuangan saya sedang benar-benar kosong. Saya pun tidak enak hati untuk meminta gaji di awal pada majikan saya. Berbagai cara saya lakukan sampai akhirnya saya menyerah, hampir menyerah. Saya pun menghubungi anak saya di tanah air. Saya pun menghubungi anak saya di tanah air dan minta anak saya untuk mencarikan uang pinjaman agar dapat membayar hutang. Saya janji saya akan lunasi begitu gajian. Ya, walaupun saat itu gajian saya masih terbilang cukup lama, alhamdulillah anak saya mendapat pinjaman dari kakak iparnya. Saya bersyukur sekali masih ada orang baik yang mau nolong saya. Saya pun bayarkan uang yang ditagihnya tersebut. Tapi dalam kurun waktu 2 atau 3 hari, orang itu kembali menghubungi saya. Kali ini dia minta saya membayar sisa utang sebesar 5 juta. Saya kembali dirundung kebingungan, kemana saya mencari uang 5 juta dalam 1 hari. Mau tahu, mau nggak mau, saya mencoba kembali minta bantuan anak saya untuk mencari pinjaman kemana aja. Ternyata anak saya kembali meminjam pada kakak iparnya. Masya Allah, Alhamdulillah, beliau kembali mau membantu saya. Ia pinjamkan lagi uang untuk saya sebesar 5 juta untuk membayar utang tersebut. Saya bersyukur sekali atas pinjaman sebesar 8 juta itu. Tapi masalah lain muncul. Saat itu saya bingung bagaimana saya segera membayar utang 8 juta tadi. Sementara gajian masih lama. Saya nggak enak hati kalau lama-lama bayar utang pada orang yang udah baik sekali. Di saat seperti ini, hanya Allah lah yang bisa menolong saya. Setiap detik dalam pekerjaan saya tidak pernah luput dari meminta bantuan Allah agar bisa segera dilunasi hutangnya. Jadi dia nggak pernah lupa minta bantuan sama Allah agar bisa segera ngelunasi hutang-hutangnya. Dari memohon dalam doa, bersolawat Nabi yang saya baca 2000 kali usai sholat duha dan tahajud. Salawat Jibril saya baca 3000 kali hingga menyebut nama Allah 2000 kali. Kemudian setiap gerakan dalam kemudian setiap gerakan dalam pekerjaan saya pun tak luput dari bersolawat dan zikir. Sampai-sampai tasbih tak pernah lepas dari tangan saya. Saya menangis meminta Allah memberi pertolongan melalui siapapun. Yang penting halal dan berkah. Saya rela menghabiskan waktu saya semalam untuk memohon pertolongan Allah. Saat itu saya benar-benar butuh sekali. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tak lama berselang, saya mendapat telepon dari seseorang yang tidak saya kenal. Bahkan nomor teleponnya pun disembunyikan. Orang di seberang sana begitu peduli pada saya. Dia menanyakan kegundahan hati saya saat itu. Padahal saya sama sekali tidak mengenalnya. Akhirnya saya pun menceritakan apa yang terjadi pada saya. Dan kata-kata yang diucapkannya membuat saya kaget. Beliau bilang, saya tidak boleh lagi bersedih. Karena beliau akan membantu saya.
Berkali-kali saya tanya identitas orang tersebut, tapi tak kunjung diberitahukan. Yang pasti, beliau hanya ingin membantu saya. Beliau meminta nomor rekening saya. Berbekal nomor rekening milik adik yang saya berikan padanya, ternyata beliau benar-benar membantu saya. Belum habis lagi keheranan saya soal orang misterius tersebut. Tiba-tiba saya dikejutkan lagi dengan telepon darinya di malam hari itu. Beliau meminta saya untuk mengecek nomor rekening yang saya berikan padanya, karena dia sudah mengirimkan sejumlah uang untuk membantu kesulitan saya. Masya Allah, air mata saya rasanya tak kuat lagi terbendung. Saya kembali bertanya soal identitas orang misterius tersebut. Tapi beliau tak juga mau jujur. Beliau hanya berpesan agar saya membuang jauh-jauh kesedihan dan air mata saya. Beliau menyuruh saya membayarkan semua utang saya dan kalau ada sisa, bisa dipakai untuk modal usaha suami saya di tanah air. Saya bingung bagaimana cara berterima kasih pada orang tersebut. Sementara identitasnya saya nggak tahu. Keesokan paginya, saya penasaran dan langsung menelepon adik saya untuk meminta cek rekeningnya. Masya Allah, lagi-lagi saya dibuat banjir air mata, penuh syukur atas bantuan yang Allah berikan lewat orang misterius itu. Bantuan itu benar-benar nyata adanya. Dan yang membuat saya makin bersyukur adalah jumlah yang tidak sedikit. 250 juta. Ya Allah, pertolonganmu benar-benar nyata kepada orang yang membutuhkan. Dan bersungguh-sungguh dalam berdoa dan bersolawat. Keajaiban solawat yang saya amalkan beribu-ribu kali begitu terasa kedahsyatannya. Alhamdulillah. Teman-teman pecinta solawat, dari Ibu Rohyati ceritanya tadi itu, kita yang mengamalkan 2000 kali solawat dan 3000 solawat Jibril, terus menyebut nama Allah sebanyak 2000 setiap harinya dan rajin duha dan tahajud, Allah memberikan keajaiban, mukjizat pada orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang benar-benar mohon pertolongannya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu, tekan tombol loncengnya biar tambah semangat lagi buat video. Saya merinding bacain kisah tadi itu, yang saya pikir itu orang misteriusnya siapa tuh. Masya Allah. Ya, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman juga, saya juga teman-teman dapat keajaiban seperti itu ya, amin. Terus doa-doa kita juga segera dikabulkan oleh Allah. Teman-teman jangan kapok ya, masuk ke channel ini, dibantu subscribe, like, tekan loncengnya. Terus kalau ada testimoni teman-teman yang udah punya keajaiban, di pojok kanan itu ada nomor telepon WA, silakan dikirim aja WA sebanyak-banyaknya. Terus komentar dong teman-teman di bawah, mau amin kayak mau apa, kenalan sesama subscriber deh. Ayo yuk kita buat keluarga pendawam solawat. Teman-teman yuk, mudah-mudahan ini jadi paguyuban, channel Om Budi ini menjadi paguyuban yang baik di mata Allah, berkah, manfaat buat semua. Gitu aja mungkin saat ini videonya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kecepatan atau apa, di komen teman-teman ya kalau kecepatan ngomongnya itu gimana atau salah gimana. Mohon maaf. Terima kasih udah pada nonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.